Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Darul Hasan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita membahas, mempelajari akidah Nabi kita tercinta, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari pelajaran yang maha penting. Tidak ada pelajaran yang melebihi daripada pentingnya mempelajari akidah. Seseorang mungkin saja nggak sempat belajar fikih, mungkin saja nggak sempat belajar bagaimana sholat, bagaimana berwudu, bagaimana puasa, bagaimana zakat. Tetapi dia tidak rugi kalau sebelum meninggal dia sempat mempelajari akidah Nabi besar Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian dia mati, maka insyaallah ta'ala dia berada di atas akidah yang benar dan pasti selamat dari ancaman api neraka. Sebaliknya ada orang yang memulai belajar agama Islam, mempelajari wudu, mempelajari sholat, mempelajari zakat, puasa, belum sempat belajar akidah, maka tidak ada jaminan orang tersebut selamat, ya. Karena ibadah yang dilakukannya itu tidak akan diterima sampai pelakunya di atas akidah yang benar. Bisa jadi ada orang sholat ke masjid 5 waktu, bisa jadi tiap tahun dia puasa Ramadan, bisa jadi dia naik haji tiap tahun. Namun kalau akidahnya tidak sesuai dengan akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka seluruh ibadahnya tidak bisa diterima, ya. Baik, kita lanjutkan kembali masih terkait dengan beriman kepada para malaikat. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa minhum al-malaikatu al-muwakkiluna bi ahlil jannah. Di antara malaikat ada yang diberikan tugas khusus menyambut kedatangan penghuni perumahan komplek apa sih? Komplek surga. Yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dari. Malaikat-malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu, ya, pintu surga. Para malaikat berkata, salamun alaikum, semoga keselamatan tercurah kepada kalian karena kesabaran kalian hidup di dunia. Ar-Ra'd ayat 23. Wa qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annal baital ma'mura fis sama'i yadkhuluhu wa fi riwayatin yusalli fihi kullu yaumin sab'una alfin malakin summa la ya'uduna ilahi akhirun ma alaihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan Baitul Ma'mur, suatu tempat di atas langit. Masuk ke dalam Baitul Ma'mur, dalam riwayat yang lain, para malaikat masuk setiap hari itu 70.000 malaikat. Sholat di dalamnya, lalu kemudian setelah selesai sholat keluar. Umpamanya sekarang hari Selasa, ya. Hari Selasa 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur, Masjid Baitul Ma'mur. Di mana? Di atas langit. Setelah selesai keluar. Besoknya hari Rabu datang lagi 70.000 malaikat yang berbeda.
dan tidak pernah kembali. Hari Kamis datang lagi 70.000 malaikat yang baru. Masuk, sholat, selesai. Hari Jumat datang lagi malaikat yang lain 70.000, terus sampai hari kiamat. Ya, jadi malaikat itu jauh lebih banyak daripada jumlah manusia. Wa u'minu bi annahum mahlukuna min nurin. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk meyakini bahwa para malaikat semuanya diciptakan dari apa? Dari cahaya. Ya. Kama sabata dzalika fi sahihi Muslimin. Disebutkan dalam Sahih Muslim, khuliqatil malaikatu min nurin. Ya, para malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijin min nar. Adapun bangsa jin diciptakan dari percikan atau pijaran api. Wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum. Adapun Adam diciptakan sesuai dengan sifatnya, yaitu dari tanah. Wa u'minu bi wadha'ifihi wa a'malihim wa anna kulli harakatin fis samawati wal ardi fahiyana syi'atun anil malaikati bi'idnillahi al-qawli al-qadari. Para malaikat sebagaimana disebutkan di pertemuan yang lalu itu diberikan tugas masing-masing yang berbeda-beda, dan kata penulis semua benda-benda yang bergerak di langit ataupun di bumi itu semuanya akibat dari perbuatan para malaikat. Jadi sungai, gunung meletus, peredaran angin, terjadinya hujan, awan bergerak, itu semuanya dari perintah Allah SWT yang diberikan kepada para malaikat. Ya. Faminhum al-muqassimati amro. Disebutkan dalam ayat Quran Az-Zariyat ayat yang keempat, malaikat-malaikat yang membagi-bagikan segala urusan. Kemudian disebutkan lagi dalam Al-Mursalat ayat 1 sampai 5. Wal mursalati urfa wal asifati asfa wan nasyirati nasra fal fariqati farqa fal mulkiyati dzikra. Ya, demi malaikat ya, al mursalati urfa yang diperintah oleh Allah membawa kebaikan. Ya, Allah ingin menghendaki kebaikan kepada si A, malaikat disuruh bawakan kepada si A, itu ya. Kepada si B, kepada si C. Malaikat yang membawa kebaikan disuruh oleh Allah SWT. Kemudian malaikat yang terbang dengan kencang, malaikat yang menyebarkan rahmat, wan nasirati nasra, malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk, fal fariqati farqa fal mulkiyati dzikra, malaikat yang menyampaikan kitab suci, menyampaikan wahyu. Wahyunya ada di sini. Ya. Ini hasil kiriman malaikat ini. Wa minhum an-nazi'ati gharqa. Ada yang tahu maknanya? Malaikat-malaikat yang disuruh oleh Allah khusus mencabut nyawa orang-orang kafir. Malaikat-malaikat yang kasar. Wan nasitati nasto, dan malaikat-malaikat khusus yang disuruh oleh Allah mencabut orang yang mati dalam keadaan bertauhid. Jadi ada dua manusia, A dan B. A ini kafir, yang B bertauhid, itu malaikatnya beda, Pak. Kalau yang A itu malaikatnya kasar, yang nyambut. Ya, karena dia mati dalam keadaan musyrik. Yang B mati dalam keadaan bertauhid, malaikatnya khusus, malaikatnya nyabut dengan cara yang lembut, dibedakan. Ya. Wasabihati sabha,
malaikat yang sangat cepat menjalankan tugasnya. Wasabiqati sabqa, malaikat yang bergegas melaksanakan perintah Allah SWT. Kemudian dalam ayat yang lain, was-saffati saffa waz-zazirati zazra wat-taliyati dzikra, demi malaikat yang berbaris bersop-sop. Ya, jadi para malaikat tuh kalau rombongan itu rapih ya, bersop-sop dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Kita pun ketika sholat suruh meluruskan sop ya. Kemudian malaikat-malaikat yang mencegah segala sesuatu dengan bersungguh-sungguh, dan malaikat yang membacakan peringatan. As-Saffat ayat 1 sampai dengan 3. Wa minhum hamlatul arsy, ada malaikat yang diberikan tugas khusus memikul arsy. Arsy itu apa? Makhluk yang paling besar. Ya. Wahum arba'atun fid dunya wa fi yaumil qiyamati yahmilul arsya tsamaniyah. Sebelum terjadinya hari kiamat ada 4 malaikat khusus yang memikul arsy. Adapun nanti setelah terjadinya hari kiamat, yang memikul arsy ada 8 para malaikat. Apa dalilnya? Surat Al-Haqqah ayat 17. Wal malaku ala arja'iha. Dan di setiap sudut itu ada berapa? Ada 4 ya. Sudut ada 4. Setiap sudut ada 1 malaikat yang memikul arsy. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Dan nanti pada hari kiamat 8 malaikat memikul arsy Tuhanmu di atas mereka ya. Kemudian berikutnya, wa minhum al-karubiyuna alladzina haulal arsy wa hum ma'a hamlatil arsy min asrafil malaikah wa hum yusabbihuna Allah wa yastaghfiruna lil mu'minin. Ada lagi malaikat yang disebut oleh para ulama al-karubiyun, malaikat-malaikat yang paling dekat dengan Allah. Jadi malaikat itu juga ada perankingan, sama seperti manusia. Manusia juga bertingkat-tingkat. Manusia yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian para nabi dan para rasul juga bertingkat-tingkat. Ya, ada ulul azmi, ada kekasih Allah. Nabi dan rasul juga berbeda. Rasul lebih tinggi kemuliaannya daripada nabi. Ya. Kemudian setelahnya adalah para sahabat Nabi. Ada malaikat yang disebut oleh para ulama al-karubiyun, yaitu malaikat yang berada di sekitar arsy, dekat dengan malaikat pemikul arsy. Dia enggak mikul, tapi dekat dengan malaikat khusus pemikul arsy. Min asrafil malaikah, ini juga termasuk malaikat-malaikat yang punya kedudukan yang tinggi. Apa tugasnya? Tugasnya hanya 2. Malaikat di sekitar pemikul arsy. Tugasnya mengucapkan subhanallah dan mengucapkan astaghfiru lil mu'minin setiap saat. Maha suci Engkau ya Allah, berikanlah ampunan kepada orang-orang yang bertauhid. Jadi kalau ada orang yang meninggal, dia tidak punya keturunan, jangan khawatir, tetap ada yang mendoakan. Siapa? Malaikat yang berada di sekitar pemikul arsy. Didoakan setiap waktu.
Maka tidak ada ruginya orang yang meninggal dunia dalam keadaan bertauhid meskipun tidak punya keturunan. Dia akan dimintakan ampun oleh malaikat al-karubiyun. Dalilnya adalah surat Ghafir ayat yang ke-7. Alladzina yahmilunal arsya, ada malaikat-malaikat yang memikul arsy. Wa man haulahu, dan malaikat yang berada di sekitar pemikul arsy. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, setiap waktu mereka mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka memintakan ampunan dosa untuk orang-orang yang bertauhid. Meskipun dia mati, dia masih mendapatkan doa pengampunan dari para malaikat. Kemudian selanjutnya, ini yang menarik, wa minhum al-muwakkilu bisyamsi, ada malaikat yang khusus disuruh oleh Allah, tugasnya cuma satu, apa? Menjaga matahari. Matahari yang begitu besar, seandainya dibandingkan dengan bumi seperti apa? Biji kedelai dengan bola basket. Terus sebesar apa malaikatnya? Wallahu a'lam. Ya. Wa minhum al-muwakkilu bil qamari, ada lagi malaikat yang khusus menjaga bulan. Ya. Wa minhum al-muwakkilu bin nujumi, ada malaikat-malaikat yang khusus menjaga bintang-bintang. Berapa banyak itu bintang di langit? Itu ada malaikat yang menjaganya. Wa minhum al-muwakkilu bil jannati wa i'dadin na'imi laha, ada yang khusus menjaga surga dan menyiapkan seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya. Wa minhum al-muwakkilu bin nari wa i'dadil azabi li ahliha, demikian juga neraka ada yang menjaganya dan menyiapkan segala bentuk model jenis siksaan yang ada di dalamnya. Al-muwakkilu bil jibal, ada juga yang khusus menjaga gunung-gunung. Ya, Pontianak gak ada gunung ya. Kalbar gak ada gunung. Di Jawa, di Sumatera, ya, dan tempat-tempat lainnya, setiap gunung itu ada malaikat yang menjaganya. Ya. Jadi sangat aneh kalau ada di gunung mana tuh yang pernah heboh, Gunung Semeru ya. Ya, ada orang-orang yang menyediakan hidangan yang enak-enak. Untuk siapa? Malaikat gak butuh makanan. Ya, ditaruh di lereng-lereng itu. Kalau memang makanannya halal, ambil aja. Ya, ambil aja. Boleh. Ya, kalau mau, misalnya telur asin, misalnya kan halal ya, ambil aja. Tapi jangan sampai direkam. Ya, kalau direkam nanti heboh nanti. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ketika perang Salib, orang-orang kafir yang dikejar oleh Rasulullah, supaya tidak terkejar, persediaan makanan yang ada di kuda itu dilemparkan ke tanah. Sawik bahasa Arabnya, karena berat. Gandum, ya, gandum itu halal atau haram? Halal. Maka Rasulullah memerintahkan para sahabat suruh mengambil gandum-gandum, ya, yang dilemparkan oleh orang-orang kafir, sehingga ada namanya ilmu fikih makanan. Jadi nggak boleh kita menyia-nyiakan makanan. Ya, jadi kalau kita melihat ada orang-orang musyrik meletakkan makanan-makanan halal lalu ditinggal, selama itu halal dimanfaatkan, entah dimakan atau dikasihkan kepada orang yang kelaparan. Dengan catatan jangan sampai ada fitnah, ya, jangan sampai direkam nanti fitnah bahaya. Wa minhum al-muwakkilu bi bani adama. Ini sudah dijelaskan di pekan yang lalu. Setiap manusia itu ada yang mengikuti berapa malaikat? 4 malaikat, ya. Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan dengan nomor 7486. Imam Muslim nomornya 632. Berarti bisa dicek ini.
Rasulullah SAW mengucapkan ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Ada 4 malaikat yang bergantian setiap siang dan setiap malam. Tadi maghrib itu terjadi pergantian shift malaikat. Ya, mulai maghrib 4 malaikat sampai dengan subuh. Subuh ganti shift lagi 4 malaikat lagi. Ya. Yang berada di arah depan itu namanya hafidhon min baini yadayhi wa min khalfihi, di depan 1, di belakang 1. Wa katibani an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian yang mencatat amal baik dan buruk kanan dan kiri, sehingga ada 4. Ya. Wa minhum al-muwakilu bi qabdi arwahil ibad wa fi muqaddimatihi malakul mauti fa huwa alladhi yastakhrijur ruha minal jasadi summa ya'khudhuha a'wanuhu wa yaj'aluna fi kafnihi wallahu huwa al-amir. Kemudian ada malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa manusia, dan ternyata berdasarkan hasil penelitian para ulama dari dalil-dalil yang ada, itu yang mencabut nyawa manusia itu ada timnya sendiri. Tim itu berarti lebih dari berapa orang? Lebih dari 1 malaikat. Yang pertama 1 malaikat, ya, wa fi muqaddimatihim malakul maut, khusus mengeluarkan nyawa, itu namanya malakul maut. Adapun Israel, kabarnya nama tersebut tidak valid. Jadi yang valid adalah malakul maut, ya. Tugasnya mengeluarkan ruh dari jasad. Tugasnya itu aja. Setelah selesai, summa ya'khudhuha a'wanuhu, lebih dari 2 malaikat khusus mengangkat ruh. Jadi ada yang nyabut, ada yang ngangkat. Kayak kerja bakti gitu loh, ya. Ada yang nyabut pohon, ada yang motong-motong pohon. Gitu ya. Kerja bakti pohonnya besar, gitu ya. Malaikat juga sama, ada yang nyabut nyawa khusus, spesialis pencabut nyawa. Ada yang menggotongnya. Ya, namanya a'wanuhu, dan meletakkan di kafan. Ya. Kalau dia muslim dari surga, kalau dia kafir dari neraka. Ya. Dan Allah yang menyuruh tim para malaikat ini. Selama ini kita tahunya hanya 1 saja yang mencabut nyawa, ya. Ternyata ada yang 1 mencabut nyawa, ada yang lebih dari 2 itu menggotong roh. Ya, wallahu alam, apakah roh itu berat atau tidak, yang jelas lebih dari 1 malaikat yang menggotong ruh. Apa dalilnya? Surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Ini dalil 1 malaikat mencabut nyawa setiap manusia. Adapun dalil yang menyebutkan bahwa lebih dari 2 malaikat yang menggotong nyawa lalu meletakkannya di atas kain khusus, kain kafan gaib, karena kain kafan untuk roh. Adapun yang kain kafan bangkai itu untuk manusia yang ngurus, ya, fardu kifayah, ya. Jadi ternyata fardu kifayah ada 2, ya, dari kalangan manusia yang mengurus bangkai, mengurus jasad, yang mengurus roh para malaikat. Ada 2 tim fardu kifayah, ya, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ya. Dalil yang menyebutkan lebih dari 2 malaikat yang khusus menggotong roh, Al-An'am ayat 61. Mungkin ini di sekolah nggak ada pelajarannya, ya. Nggak ada ini. Adanya di pelajaran Darul Hasan. Ya. Okay. Hatta idza jaa ahadukum al-mautu
tawafatu rusuluna. Nah, di sini menggunakan kata rusuluna. Itu sama dengan malaika, jamak taksir dari al-malaku. Nah, kalau yang pernah belajar bahasa Arab paham. Ya, wahum la yufarridun, mereka tidak pernah menolak perintah Allah, selalu on time. Ya. Jadi ada lebih dari 2 malaikat yang khusus menggotong roh, meletakkan di atas kain kafan. Ya. Berapa menit lagi? 2 menit. Baik, mungkin ada sesi tanya jawab ya, saya berikan kesempatan. Ya, silakan. Baik, terima kasih.